Beliau belajar di beberapa madrasah atau tempat pengajian di Kota Tarim, di antaranya Madrasah Al-Haq, dan di mana di Ribat Tarim yang masyhur populer sebagai tempatnya para ulama menuntut ilmu di Kota Tarim. Beliau belajar dari guru-guru beliau, di antaranya orang tua beliau sendiri, yaitu Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, kemudian dari guru dari masyayikh di Kota Tarim, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, syekhnya atau pengasuh Ribat Tarim, kemudian dari Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, Al-Habib Abdul Bari bin Syal Idrus, ya, kemudian Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Kota Khuraibah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Kota Seun, dan juga para ulama-ulama yang lain. Masuk beliau mengambil sanad keilmuan dari Al-Habib Ali bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor, Malaysia. Kemudian beliau berpindah ke Kota Jeddah, Saudi Arabia, ya. Kemudian beliau wafat di sana, ya, setelah menghabiskan usianya, ya, dengan belajar, mengajar, dan berdakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semua. Bisa mengaji pada beliau melalui kitab beliau Ardul Adillah wal Barahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada ikhwan dan akhwat yang ikut serta mengkaji dan ikut serta dalam halaqah ilmiah ba'da asar di Basecamp Majelis Bubur Subuh, dan juga Basecamp Pesantren Digital Bubur Subuh, dan juga asrama mahasiswa Ummatan Wahidah. Dan sore ini kita sedang berduduk beriktikaf di Masjid Nurul Yakin yang merupakan basecamp dari Majelis Bubur Subuh dan juga masjid dari asrama mahasiswa Ummatan Wahidah. Bertempat di Jalan Haji Syahrin, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang lebih dikenal dengan Masjid Guru Haji Musannif bin Haji Ilyas bin Haji Syahrin. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dan ampunan, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri di bulan suci Ramadan untuk mengkaji Al-Qur'an dan seputar ilmu Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita seperti biasa membaca niat sebelum kita mengkaji ilmu yang akan kita pelajari di Zawiyah Sore Pesantren Digital Majelis Bubur Subuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wat tadhakkura wat tadhkir wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kullu ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekedar mengingatkan ikhwan akhwat bahwa kajian kita ini bisa dinikmati secara langsung melalui pertama media Zoom Cloud dari Pesantren Digital Bubur Subuh, yang tentunya hanya bisa diikuti oleh kalangan yang ikut registrasi mendaftar melalui adminnya, yaitu Bang Gondrong, yaitu Bang Haji Antar Rustanto. Juga bisa disimak melalui Facebook Bubur Subuh live streaming, dan juga YouTube, apa namanya YouTube-nya? YouTube Muhammad Ramzi, ya, YouTube Muhammad Ramzi ya, betul ya, bisa dinikmati secara langsung atau nanti bisa ikuti siaran ulangnya. Linknya sudah di-share, tapi sementara baru untuk grup, mungkin bisa di-share di Facebook, linknya diketik di Facebook ya, diketik di Facebook. Juga mungkin nanti jam 16.30, ikhwan akhwat, jam 16.30, mohon maaf ya, memang ini yang banyak menikmati adalah kawasan Jabodetabek dan juga luar negeri.
karena jam 16.30 ada kajian saya Al-Fakir Tadabbur Al-Quran di Persada TV Haramain Surabaya Jawa Timur yang bisa dinikmati juga melalui YouTube dan Facebook Taklim Tube ya, tulisannya Taklim Tube. Tapi mungkin nanti jangan kalau ada 2 acara bareng karena ini live, yang itu siaran ulang ya. Nanti bisa dilihat aja jam 16.30 kalau mau menikmati kajian Tadabbur Al-Quran. Kalau sore ini kita akan mengkaji di seputar ulumul Quran. Baik, kita baca Fatihah terlebih dahulu agar majelis ini mendapat keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita semua min ahlil Quran zahiran wa batinan. Allah hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kami silakan pada admin Zoom untuk membukanya. Di sini bisa nggak? Biar antum terlalu tahu. Di sini. Jadi suaranya masuk ke sini. Ya. Antumnya di sini. Sama handphone ya. Masa? Nih. Tempat motor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa kafa bihi min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala dan nabiya ba'dah. Selamat sore, selamat berjumpa lagi. Salam ta'lim dan mahabbah dari kami para khadimin pesantren digital Gubuk Subuh 2020. Selamat berjumpa kembali dalam acara kajian sore menjelang iftar, menjelang buka di bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang telah kami singgung di dalam grup, bahwa pada kajian Ramadan kali ini kita hanya fokus pada satu kitab saja. Dan tadi sempat disinggung oleh guru kita bahwa untuk pengajian Tadabbur Al-Quran bisa disaksikan via Taklim Tube nanti jam 16.30 yang ingin menyaksikan, tapi yang sudah terdaftar di santri pesantren digital, kami harapkan tetap pada channel ini karena kita akan fokus membahas mengenai pembahasan kajian ulumul Quran. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas satu kitab yang berjudul Ardul Adillah wal Barahin karya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri mengenai kajian ulumul Quran. Tanpa berpanjang kalam, maka kami serahkan kepada guru kita Al-Ustadz Bawasudi Zawiyah. Alaihi tafadhal mashkur. Silakan Ustaz. Langsung kita baca saja kitabnya. Kitab ini bernama Ardul Adillati wal Barahin. Artinya menyampaikan, menampilkan bermacam dalil-dalil ya, dan fakta-fakta yang menunjukkan bahwasanya mushaf Al-Qur'an itu sudah tertulis atau sudah ditulis, dirangkum dalam mushaf secara sempurna di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi ini sekedar apa? Memastikan bahwasanya mushaf ini memang sudah ditulis dengan rapi, selesai di masa hidup Nabi untuk membrowsing ulang ya, bahwa informasi yang bersumber dari riwayat-riwayat hadis seputar bahwa Al-Quran atau mushaf baru ditulis di era Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibn Affan, riwayat-riwayat tersebut tidaklah sahih. Nah, yang sahih adalah sesuai nanti akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Asy-Syatiri, bahwa Al-Quran sudah ditulis oleh para juru tulis wahyu dengan pengawasan baginda Rasul secara langsung, dikontrol oleh Jibril dan Allah Subhanahu wa taala di masa hidup Nabi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan umat wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Qur'an sudah selesai.
tertulis secara mutawatir sampai kepada umat. Tidak lain ini untuk perlu disampaikan. Kenapa? Karena memang berkembang pesat yang disebarkan pemikiran ini oleh para sekuler dan juga kaum liberal, bahkan liberal Islam di belahan dunia, sebuah tema untuk melakukan dekonstruksi kitab suci. Ya, proyek ini, liberalisasi Islam ini tidak lengkap jika tidak menyentuh aspek kesucian Al-Quran. Ya, mereka berusaha keras untuk meruntuhkan keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang suci, kalamullah yang terjaga, kalamullah yang dijamin oleh Allah kesucian dan apa dari gangguan tangan-tangan kotor atau distorsi tangan kotor manusia. Juga mereka berupaya agar umat Islam ini memiliki stigma ataupun keyakinan bahwa Al-Quran baik lafaz maupun maknanya bukan datang dari Allah. Itu hanya upaya seorang Muhammad bin Abdullah dari kota suci Mekah dan Madinah. Nah, mereka ini berupaya melalui bermacam usaha, di antaranya adalah dengan mengangkat, memblow up ya pemahaman yang bersumber dari riwayat hadis bahwa Al-Quran itu tidak ditulis secara sempurna di masa hidup Nabi. Alias Nabi meninggal dunia, Al-Quran belum terkumpul dalam mushaf yang terjaga. Nah, ini efeknya terasa bukan hanya di tengah orang awam, tapi di kalangan ulama, bahkan di seputar para ulama yang fokus pada ulumul Quran. Muncul sebuah pemahaman, bahkan hampir pada keyakinan bahwa Al-Quran itu ya tidak dan belum ditulis secara sempurna di masa hidup Nabi. Baru dimulai di mana? Di era Sayyidina Utsman. Nah, dari situ mereka masuk nih. Nah, ini kitab ini menjawab itu semua dan nanti akan dibuktikan dengan bermacam fakta melalui dalil-dalil yang nakli, akli dan juga fakta sejarah yang menyebutkan menetapkan bahwa Al-Quran itu sudah ditulis di masa hidup Nabi secara sempurna. Baik jamaah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina al-Imam al-Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Kitab padanya bisa tampilkan? Belum siap? Belum bisa tampilkan di itu buat peserta. Kitabnya bisa ditampilkan buat peserta. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi yang anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad bin Abdullah al-kitaba, yaitu Quran, kitab suci Allah. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak jadikan ya bagi Al-Quran itu ada satu kebengkokan, ada satu ketidaksempurnaan, ada satu penyelewengan. Artinya Allah benar-benar menjaga Al-Quran ini dari distorsi tangan kotor manusia. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad, afdali, orang yang paling utama, wa afsahi, orang yang paling fasih, dari waladi, anak turunnya Adnan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah ini ya nasabnya bersambung kepada siapa? Ma'ad ibn Adnan. Wa sulalati Qahtan, dan beliau adalah keturunan yang memiliki silsilah mata rantainya kepada Qahtan. Qahtan ini adalah penghulunya bangsa Arab, dan nasabnya bersambung kepada Ismail putra Ibrahim alaihi wa ala nabina afdalus salah wassalam. Wa ba'du wa ala alihi wa sahbih. Semoga selawat dan salam juga tercurah kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Ini sedikit saya ingin sampaikan di sini ya, bahwasanya di sini penulis yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri menyampaikan salawat dan salam untuk sahabat. Ya. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan saja paradigma yang
yang ramai menyatakan bahwasanya salawat dan salam itu hanya boleh untuk Nabi Muhammad. Nah, rupanya tidak. Salawat dan salam juga boleh disampaikan untuk keluarga Nabi, juga sahabat Nabi. Dan juga buat selain keluarga dan sahabat Nabi juga boleh. Contohnya apa? Kita ketemu satu dengan lain, apa ucapannya? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Artinya salawat dan salam juga bisa disampaikan untuk selain Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wa ba'du fa hadhihi haqa'iqu wa barahinu. Maka ini yang ada di hadapan Anda adalah haqa'iq. Bisa dibesarkan ya itu tulisannya? Ya, haqa'iq. Artinya apa? Fakta-fakta yang ada yang dapat dibuktikan. Wa barahin, dan juga bukti-bukti yang apa namanya? Yang pasti, namanya burhan. Artinya bukti yang begitu kuat untuk jadi argumen ya di setiap diperlukan, yaitu apa namanya? Burhan. Jadi al-barahin jamaknya burhan. Al-barahin jamaknya burhan. Ya. Apa itu burhan? Burhan itu apa? Argumen yang kokoh, argumen yang kuat yang mampu mematahkan apa? Lawannya. Fi maudhu'i, berisikan tema tentang apa temanya? Kitabatil Quran, tertulisnya Al-Qur'an fil masahif. Ya, fil masahif dalam mushaf fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi arti al-burhan dalam bahasa Arab apa? Al-barahin jawabannya burhan. Apa itu burhan? Al-hujjatul bayyinatul fasilah. Tuh. Arti burhan tuh. Jawabannya apa? Barahin. Apa itu barahin? Kumpulan bukti-bukti yang tegas, yang jelas, yang dapat mematahkan lawan. Tentang apa isinya? Tentang penjelasan bahwa mushaf itu sudah ditulis dan dikumpulkan dalam mushaf. Ada suhuf, ada mushaf. Kalau suhuf lembaran-lembaran, kalau mushaf kumpulan dari bermacam lembaran. Itu ibaratnya apa? Bundel ya, dibundel, clipping. Ya, jadi sudah jadi lembar-lembaran dikumpulkan menjadi satu, jadi dibundel atau di clipping. Itu namanya masahif. Fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma fi ahdil khulafa ar-rasyidin. Kemudian di era siapa? Di era al-khulafa ar-rasyidin. Di masa para khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu apa? Petugas pengganti. Ya, atau pelaksana tugasnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana khulafa ar-rasyidin ini berjumlah 5 orang. Awas, pemahaman kita diluruskan ya. Khulafa ar-rasyidin bukan 4 orang, tapi 5 orang. Siapa itu? Sayyiduna Abu Bakar. Yang kedua, Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang ketiga, Sayyidina Utsman ibn Affan. Yang keempat, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Yang kelima, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, min ba'dihi, setelah baginda Nabi, ila yaumina hadza, sampai kemana? Ke hari ini. Hadza, yang hari ini yang sedang Anda dengarkan. Jadi mushaf yang kita ada di hadapan kita sekarang saat ini, baik yang terjemahan maupun tidak, ini adalah mushaf ya, yang tulisannya persis sama di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun hanya beda apa namanya, aksara tulisnya aja. Ya, yang beda aja apa? Aksara tulisnya aja. Ya, kalau ini namanya yang di mushaf-mushaf ini sekarang namanya hot nasakh. Ya, mungkin zaman dulu bukan hot nasakh. Ada yang menyebutkan hot kufi apa gimana gitu ya. Baik. Wahwa nafsuhu, dan mushaf yang ada di masa hidup Nabi adalah mushaf yang alladzi, yang naqra'uhu, kita baca saat ini, yang sedang kita baca saat ini, biduni adna ziyadah, dengan tanpa sedikit tambahan, wa biduni ainuqsan, dan tanpa sedikit pun pengurangan. Persis sama. Ya, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Ya. Oleh karenanya sedikit cuplik ya, sedikit apa namanya intermezzo, bukan saya apa ya, cuplik dikit ya. Pengingat dikit bahwa mushaf
yang ada di masa Nabi hidup, Bismillahirrahmanirrahim tertulis di awal surat Al-Fatihah. Di zaman Nabi sudah ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah. Nah, sekarang ada orang yang nggak mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah nanti. Baik, cuplikan dikit aja untuk menghangatkan suasana. Ya, baik. Wa kullu ma auhama zahiruhu. Nah, nanti ada setiap bila ada jumpai setiap ada keterangan auhama yang apa namanya sepintas zahiruhu zahirnya tampaknya min ahadits dari bermacam hadis ghairi hadza selain nanti keterangan yang berseberangan dengan masalah ini. Artinya kalau nanti ada jumpai hadis-hadis yang ada keterangan misalnya bahwa mushaf baru dikumpulkan di zaman siapa? Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Bahwa Nabi meninggal dunia, hadis tentang apa? Nabi meninggal dunia, Al-Quran masih berada di tulang belulang. Ya, belum terkumpul. Dan sebagian hilang. Ada yang makan kambing? Berarti kan nih, ada yang makan kambing katanya. Ada itu. Jadi ada ayat Al-Quran yang dimakan kambing. La ilaha illallah. Kalau Allah nggak mampu jaga dari kambing, lalu bagaimana jaga dari yang makan kambing? Orang-orang yang bisa makan kambing. Tuh. Nah, itu hadis-hadis seperti itu muawwalun, mesti ditakwil. Artinya jika sanadnya dianggap sahih, maka hadis-hadis tersebut wajib ditakwil. Oh, paham nggak nih? Jika dianggap apa? Oh, ini sanad sahih. Yang meriwayatkan apa yang menyebutkan sahih para ahli hadis bahwa ada ayat-ayat Al-Qur'an, lembar-lembarannya dimakan kambing. Oh. Paham nggak? Misalnya ada disahihkan sanadnya muawwalun, wajib ditakwil. Ya. Au ghairu maqbulin, atau sekalian aja dah enggak usah diterima. Tuh hadis-hadis itu. Wawahin, dianggap lemah, enggak berdaya. Di mana? Amama hadhil haqaiq, di hadapan inilah fakta-fakta al-atiyah yang bakal datang. Sabar dulu sebentar. Ya kan? Mungkin maaf ya, ini maaf nih, mungkin kan banyak peserta di sini yang notabene santri, ya kan? Udah belajar ulumul Quran. Waduh, ini model baru kayaknya nih. Ya, ini model baru nih ngaji nih, ada keterangan seperti ini. Misalnya begitu. Ya. Penasaran kan? Ya dengerin dulu sampai rapi. Sampai hatam nih kitab nih. Ini kitab udah hatam. Hatamin dulu. Jadi ngikutin sepotong-potong ya. Tiap hari apa? Rabu ya. Rabu sore. Pada asar, mudah-mudahan 4 pertemuan hatam, mudah-mudahan. Ya, kalau nggak hatam, nyambung lagi di media online. Kalau nggak, kopi dar kemari, ya kan ya. Allati yang mana, hiya keterangan-keterangan dari fakta-fakta ini jadi ratun sangat cocok, sangat bagus, sangat cakep. Bi'an usammiha jika aku beri nama ini kumpulan dari apa? Haqaiq. Apa namanya? Ardhul adillati wal barahin ala kitabatil masahif kamilatan fi hayati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma fi ahdi al khulafa ar-rasyidin. Baik. Nah, beliau ini Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri mengatakan, katabtuha, saya tulis ini ya kumpulan dari haqaiq wal barahin liyastanira biha, ya, agar dapat penerangan, ya, agar dapat cahaya biha dengan haqaiq wal barahin ini, adillah wal barahin, man orang yang huwa dia itu bihajatin ilaiha, memang perlu kepada apa? Penerangan. Ya, dengan apa? Melalui apa penerangannya? Ardul adillah wal barahin. Mimman yastami'una, dari orang-orang yang yastami'una biasanya fokus dengerin. Dengerin apa? Ila kutubil hadis, pada kitab-kitab hadis. Nah, ini santri yang demen ngaji hadis. Tuh, Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, Sunan, Masanid. Dengerin nih kata beliau. Orang-orang yang lebih butuh itu siapa sih yang perlu ngaji kitab ini? Baca kitab ini? Orang-orang yang biasa dengan istima kepada kutubul hadis. Fata'tariduhum asyubah. Akhirnya kontradiksi nih. Ya, kontradiksi. Waduh, ini Quran kok, kalau baca kitab hadis kok, Quran kayaknya baru ada dikumpulin di mana? Setelah Nabi meninggal dunia. Berarti Quran ini bisa jadi apa?
ada nggak terjaga nih. Nah, begitu. Ya. Allati yuriduha. Nah, nanti dia akan menemukan i'tiradat, ya. Artinya kontradiksi dengan apa? Keterangan yang nggak jelas, yang syubah. Yang disampaikan oleh siapa? Yuriduha, yang disampaikan oleh siapa? Al-mustasyrikun, al-mudallilun, al-mubasyirun. Ini sama aja, terjemahan satu. Artinya apa? Orientalis. Nah, itu aja. Asalnya al-mustasyrikun itu orang yang datang dari timur. Ya. Al-mudallilun yang menyesatkan. Ya, al-mubasyirun yang berikan kabar gembira. Hah? Iya, kan bukan orang Islam, kabar gembira mereka gitu. Oh, kabar gembira. Ya, Quran ini sama sama Injil. Nah, apa? Quran ini sama dengan Bible. Apa? Sudah terjadi distorsi. Kenapa distorsi? Karena ini ditulis bukan di masa hidupnya Muhammad, Rasulnya orang Islam. Nah, apa? Karena mubasyirun, ngasih kabar gembira. Buat siapa? Buat mereka-mereka. Ya, orang-orang yang anti dengan Islam, yang anti dengan Al-Quran. Ya. Dan kata-kata kabar gembira kan juga Al-Quran gunakan untuk neraka. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Ya. Basyiril munafikin. Arti itu namanya tahakum. Jadi kabar gembira tapi judulnya apa? Ngejorokin. Tahakum. Alladzina yaltaqitunaha. Yang mereka ini, para orientalis, dengerin nih. Mereka yaltaqitunaha, nyomot-nyomot. Paham enggak? Ngutip-ngutip. Nyunat-nyunat. Oh iya, kalau bahasa yaltaqitun bukan nyunat-nyunat, nyomot. Yang cocok sama dia doang. Apa itu nyomot riwayat hadis min ba'di kutubil hadis al-musyar ilaiha. Al-musyari ilaiha, dari kitab-kitab hadis yang tadi disebutkan itu, yang akhirnya apa? Munculkan apa namanya? Kerancuan dalam berfikir, ya, bersikap. Allati, yang mana yarwiha, meriwayatkan hadis-hadis itu arwatu, para perawi, ya. Wa yasnaduha atau wa yusniduha, dan diisnadkan riwayat itu oleh para al-muhadditsun. Tuh, para muhadditsun biduni, dengan tanpa an yu'alliku alaiha, tanpa memberikan komentar dan keterangan. Yang penting sanadnya sahih. Paham enggak? Ya, al-hadis kan tugasnya apa? Harusnya tugasnya menyempurnakan 5 syarat sahih. Cuma kebanyakan para jami', para pengumpul hadis ini, mungkin waktunya yang memang terbatas ya, hanya baru sempat mentashih dari sisi sanadnya saja. Kata mereka sahih sanadnya. Kata mereka perawinya adil, perawinya terpercaya, perawinya dobit, tapi matannya nggak jadi apa namanya fokus untuk mereka ini kan. Nah, tugasnya apa? Orang yang setelahnya. Baik, biduni an yu'alliku 'alaiha bisyai'in, dengan sesuatu ya, yuzkaru, yang diingat, disebut fi hiniha, ketika meriwayatkan hadis, inda qiraatiha, ketika membaca hadis tersebut, min naskhiha, dari yang menasakh apa namanya bukan nasakh itu, mengumpulkan menyebutkan ulang ya, menasahnya, ketika mencetak lagi juga, ketika mencetak nggak disebutin juga keterangannya. Ini walaupun sahih sanadnya, tapi hadisnya bermasalah ya, tolong dibantu untuk apa namanya mengecek ulang misalnya gitu ya, entah saya ulang. Wa butlanil istidlali biha, dan batalnya beristidlal dengan riwayat hadis tadi. Bahkan rubbama, terkadang, aliqat tilka syubah min qadimin, melekat itu kerancuan, min qadimin, dari zaman dulu, wa ilal yaum, sampai hari ini nih, sampai hari yang kita sekarang baca kitab ini, bi azhani ba'di qurra'iha, di telinganya ngiang-ngiang tuh itu kerancuan. Di mana? Di telinganya sebahagian para pembaca riwayat hadis tadi. Wa mustami'iha, dan juga yang dengerin hadis tadi. Kan sering dengar Ustaz? Dengar enggak? Hadis bahwasanya mushaf baru tulis di mana? Di zaman Sayyidina Utsman. Tuh, melekat kan? Di benak kamu melekat kan?
Kenapa? Itu ada di buku-buku ulumul Quran. Tuh. Hah? Dari SD. Tuh, di SD saya udah ada pelajaran tuh. Di buku SD nih, udah ada nyantumin urusan ulumul Quran sejak dini. Ya, Abi. Begitu. Di buku anak SD kelas apa? Kelas 4 udah ada keterangan bahwa Quran ditulis di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Coba itu. Untuk apa? Nanamkan nih sejak dini. Di brainwash nih, anak-anak nih. Biar apa? Bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab suci. Kalau suci kan berarti apa? Hanya di seputar Allah, malaikat, dan Rasulnya. Kalau udah di tangannya orang selain yang disebutkan tadi, selain Allah, selain malaikat, selain Rasul, berarti udah nggak ada kesucian. Hanya ada klaim suci aja. Tuh. Hati-hati nih, bahaya. Baik. Fi majalisihim, di majlis mereka. Mimman huwa, dari orang-orang yang dia itu khalil bali. Kosong benaknya, kosong hatinya, kosong pikirannya, an ma'rifati haqa'iqi al-ilmiyah wal aqliyah allati taruduha. Ya. Ini yang jadi masalah memang ini ada di mana? Ya, Al-Fakir sendiri sama, cuma dulu nggak tahu. Cuma tanya-tanya doang. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, cuman apa daya? Di buku-buku ulumul Quran kita ngaji, udah begitu tulisannya. Ya. Sampai ketemu beberapa guru ahli Quran yang akhirnya menjelaskan. Dan alhamdulillah, ini kitab saya dapati ketika saya belajar di Ribat Tarim. Ya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Nah ini. Karena memang alhamdulillah jujur Al-Fakir ini mulai Allah berikan pemikiran, bahasakannya apa? Kritis, kata orang sekarang. Saya bukan kritis, bukan cuman saking bodohnya aja, bertanya-tanya mulu, gitu. Penasaran, pengen tahu. Ini semenjak belajar pada gurunda mulia Abina Kiai Haji Muhammad Yahya Ulumuddin. Diajarkan kita kritis, diajarkan berpikir. Artinya jangan hanya jadi kebo yang dicokorin hidungnya. Tahu nggak? Ikut aja pakai kata guru, gitu kan? Karena kan sebagian pesantren kan ngajarin gitu. Ngajarin apa? Ngajarin orang berguru itu kudu kayak apa ya? Kayak mayit. Begitu. Iya, kayak mayit. Pokoknya guru yang ikut aja dah. Nah, padahal Al-Quran mengajarkan. Al-Quran mengajarkan apa? Awalam yarau. Alam taro. Awalam yarau. Alam taro. Awalam yarau. Afala ta'qilun. Afalam tatafakkarun. Dan seterusnya. Nah, ketemulah atau belajar di mana sebenarnya awalnya bukan belajar ya, berobat dulu awalnya. Nah, di terapi di mana di pesantren Nur Haramain di bawah bimbingan asuhan Abina Kiai Haji Muhammad Yahya Ulumuddin, kita diajarkan untuk berpikir kritis. Tapi ingat, tetap menjaga hati, menjaga adab kepada guru dan orang alim. Tuh. Nah, bersambung dah kita. Di mana? Belajar dari Pujon pindah ke Ribat Tarim, tempat mu'alif hadal kitab belajar juga. Cuman mu'alif belajar kepada Habib Abdullah Syatiri, Al-Fakir belajar kepada putranya Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri dan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Al-Habib Hasan, Allah, seorang alim yang mutafatih dan mengajarkan anak-anak muridnya untuk mutafatih, berpikir terbuka, ya, agar wawasannya luas, gitu. Kemudian berjumpa di Mekah dengan Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya, di Jordan ketemu Said Hasan bin Ali Segaf, di Indonesia ketemu gurunda yang sampai saat ini kita masih belajar terus nggak berhenti, dari Ustadz Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas, belajar untuk berpikir kritis. Dan kesucian hanya ada kepada Al-Quran. Buku-buku yang lain tidak terjamin kesuciannya, hanya Al-Quran saja. Tuh. Belajar di situ tuh. Baik. Nah, ini dibutuhkan oleh siapa sih? Oleh orang-orang yang memang lingkungannya di seputar riwayat hadis. Nah, yang ini masalah paradigma atau bahkan keyakinan Al-Quran ditulis bukan di zaman hidup Nabi dengan sempurna, baru dimulai di mana? Dikumpulkan dan ditulis di masa Khalifah Utsman ibn Affan. Ini melekat di hati siapa? Orang yang memang kosong pikirannya dari ingin tahu fakta-fakta secara ilmiah dan akliyah, ya, yang bisa menolak riwayat tersebut, bahkan dogma tersebut. Wa kitab bihada, kata beliau, dan kitabku ini maudhu'iyun, ditulis tujuannya untuk itu. Ya, tema itu kama yu'khadhu min ismih, sebagaimana diambil dari namanya. Apa namanya tadi? Ardul Adillah wal Barahin fi kitabati al-masahif
kamilatan fi hayati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi ahdil al-khulafa ar-rasyidin. Baik. Lalu beliau berkata, wa jazallahu ulama alladzina katabu al-musannafat. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kepada para ulama yang mereka telah menulis bermacam karya tulis allati yang la takadu, yang hampir-hampir tidak bisa untuk tuhsaru, ya, dihitung, dibilang fi ulumil Quran, di seputar ulumul Quran, wa sayaktubun, dan mereka para ulama akan senantiasa terus menulis, wa sayuhaqqiqun, dan akan memberikan tahqiq ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Alhamdulillah kita dapat kebahagiaan nih, bulan Ramadan minimal kita belum nulis. Paling nggak ngaji bareng-bareng, nerjemahin ini buku biar kita tahu. Mudah-mudahan dapat doa dari siapa? Dari mualif ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak lain khidmah kepada Allah, khidmah kepada Al-Qur'an kitabullah. Kalau kita belum bisa jadi orang alim, paling nggak pembantunya orang alim. Kalau kita belum bisa menjadi ahli Quran, paling nggak jadi muhibbin dan khadimnya ahli Quran. Apalagi kita khidmah sama Al-Quran, insya Allah dapat syafaatnya Al-Quran. Wasaufa adzkuru. Dan nanti akan saya sebutkan suquta tilka syubah, gugurnya bermacam kerancuan tadi, ilmian, secara ilmiah, wa aqlian, dan secara logika, wa adamal iltifat ilaiha. Dan saya akan sebutkan supaya orang jangan ada yang apa? Jangan sampai yang ada apa? Iltifat, melirik ilaiha, kepada kerancuan itu. Udah, kalau udah baca buku-buku ini nih, udah ngaji buku ini, kata beliau, jangan lagi ngelirik-lirik apa itu? Kitab-kitab, jangan hiraukan, bahasa itunya. Ya, jangan hiraukan itu tulisan yang berisikan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Quran tidak ditulis di zaman Nabi, di zaman hidup Nabi. Itu buang pikiran itu jauh-jauh. Wa fi hadzal kitab, dan dalam ini kitab, insya Allah, semoga jika Allah menghendaki, asna al-abhas, di tengah-tengah pembahasan, wal adillati, dan juga di tengah-tengah menyebutkan dalil-dalil, wal barahin, dan bukti-bukti, allati yang katabtuha, aku tulis itu semua, ya, pembahasan dalil serta bukti-bukti, fi mawadhiha, di tempat-tempatnya, min hadzal kitab, dari kitab ini. Tapi bihasabi, seukuran apa sih? Ma hadaniyallahu ilaih, apa yang Allah tunjukkan padaku padanya. Ya, yang Allah tunjukkan diri saya bisa menyebutkan hal itu. Kalau nggak tanpa izin Allah nggak bisa. Li ibtaliha, ya, karena batalnya itu kerancuan. Wadihdiha, ya, jatuhnya dan berharganya itu kerancuan. Wasaddis thagarat, dan untuk menutup lobang-lobang allati yang yuhawilu, berusaha al-khasm, para musuh-musuh Islam untuk apa? An yanfudha minha, ya, untuk bisa masuk, ya, minha, dari dari kerancuan itu, ila ma dzakartu, kepada apa yang aku sebutkan. Sampai ada bukunya nih, di antara yang pernah diterbitkan tahun 2005, buku yang jelasin yang ngutip-ngutip seputar ini, seputar Al-Quran itu perlu rekonstruksi ulang. Tahu nggak buku apa ya? Lubang Hitam Agama. Sumanto Qurtubi. Bukan orang Arab, bukan orang Jawa dia. Sumanto. Ya. Kadibal ya? Itu Kadibal bukan? Yang mana orang? Bukan lain lagi. Oh, ini bukan yang mana orang, makan ribuan orang ini. Bahkan makan santri, makan ustadz tuh buku. Iya. Itu mahasiswa, ustadz, santri terkena tuh, dimakan sama Sumanto Al-Qurtubi itu, melalui bukunya Lubang Hitam Agama. Baik. Ini nggak ada tisu ini. Masya Allah. Ada firak dikit. Wa min ahamiha, dan di antara yang paling penting dari upaya dari dari kerancuan tadi yang disebarkan itu, za'muhum, ya, dugaan persangka mereka, annal Quran, bahwa Al-Quran itu lam yathbut bit tawatur. Dengerin tuh. Al-Quran itu nggak sampai kepada kita melalui jalur yang mutawatir. Periwayatan Al-Quran itu, informasi tentang Al-Quran itu hanya bersifat ahad. La ilaha illallah. Ya. Ini lam yathbut bit tawatur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, wa as'alullah al-auna, aku minta kepada Allah pertolongan,
bantuan, wat taufik, kemudahan, keringanan, wal qabul, dan minta agar diterima amal-amal ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Habib, amal engkau diterima. Buktinya apa? Terbaca nih. Padahal kita nggak ketemu, belum pernah ketemu nih. Saya pernah ketemu sih di Jeddah ya, ziarah ke rumah beliau. Antum belum pernah ketemu kan? Alamatul qabul, antum bisa ngaji semua. Antum ketemu nggak? Nggak ketemu ya? Innahu al-barrur rahimul karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala al-barru, maha bajik, maha baik, al-rahim, maha penyayang, al-karim, maha loman atau dermawan. Baik, ini sebelum masuk pada fasal berikut, kira-kira ikhwan akhwat peserta kajian digital ada mau dibuka pertanyaan apa enggak nih? Sambil jeda. Kopi, mana kopi? Belum siap kopinya? Belum ada ya? Ustaz. Lanjut. Ada ini enggak? Chatting pertanyaan atau enggak? Lanjut aja Ustaz. Oh, komentar. Baik, belum ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita lanjut. Ya. Bab yang berikutnya, as-sahabah wa ilmuhum bil Qur'an. Kisah disebut sahabat dan pengetahuan mereka tentang Al-Qur'an. Innal mushaf alladzi naqra'uhu, kata beliau nih, sungguhnya mushaf yang saat ini sedang kita baca, yang ada di tengah-tengah kita, wa huwa baina aidina, huwa nafsuhu alladzi jumi' wa kutib. Itu adalah mushaf ya, cuma bedanya apa? Beda cetakan doang ya. Itu adalah mushaf yang juga pernah dikumpulkan, sudah ditulis di mana? Fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama. Mushaf ini sama. Cuma bedanya mungkin yang dulu nggak ada harokatnya. Sekarang ada harokatnya. Tuh. Ya, yang dulu nggak ada apa namanya? Frame-frame-nya. Ya, tanda-tandanya juga, angka-angkanya gitu. Tapi tulisannya, huruf-hurufnya, ayatnya sama. Ya. Ya, cuman aksaranya doang beda. Ya. Tanda bacanya dulu misalnya zaman dulu nggak ada titiknya gitu ya. Yang dikumpulkan, yang sudah dikumpulkan ditulis di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ashabih, yang juga ada di zamannya sahabat, wa ahli baiti, dan yang ada di tengah-tengah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini biar kita yakin nih, ya nanti pemahaman di seputar riwayat hadis bahwa ada mushaf yang kurang, atau di sebagian apa namanya imamiyah punya riwayat hadis bahwa mushaf sekarang ini belum sempurna, nanti pas datang Al-Mahdi baru ada, itu semua tertolak. Dan orang yang percaya begini ini berarti nggak percaya firman Allah Ta'ala di sini. Quran surat apa ini? Fussilat ya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kalau orang masih berdebat zaman sekarang nih, ada orang masih berdebat, kata orang Syiah, Quran yang ada di kita ini, Quran yang nggak sempurna, kurang, nanti bakal ada. Kata Syiah bilang, ahli sunnah juga punya riwayat. Tuh, di mana? Di kitabnya Al-Itqan dari Imam As-Suyuti, bahwa riwayat dari Utsman bin Affan, ya, riwayat Utsman bin Affan, bahwa Al-Falaq dan An-Nas itu bukan Quran. Itu cuma ruqyahnya Nabi doang. Tuh. Hari gini, kalau masih percaya hadis-hadis itu, baik hadis yang ada di kalangan Ahlus Sunnah maupun kalangan Syiah sekalipun, berarti ente bukan yang ngadu-ngadu kelompok, tapi nggak percaya sama Allah. Nggak percaya sama Quran. Yang Quran itu berfirman, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan itu abadi ila yaumil qiyamah nanti, bahwa kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang pasti senantiasa menjaganya. Al-Hijr ayat 9. Coba tuh. Jadi santri nih, Ustaz santri, kalau masih debatin urusan beginian nih, bilang riwayat ini Syiah yakinin begitu, yang Syiah jawab lagi, ente juga punya adik, ente juga adik di Al-Sunnah, bahwa ini kurang, itu kurang, ya kan? Ente yang percaya beginian, awalnya tujuannya mau apa? Mau bangga-banggaan, kita yang paling benar. Ente berarti nggak percaya sama Al-Quran. Al-Quran yang sudah menjamin bahwa orang siapapun
sealim apapun nggak akan bisa melakukan distorsi terhadap Al-Quran. Paham nggak deh? Paling-paling distorsinya pada riwayat hadis dan tafsir-tafsir. Kalau Al-Quran nggak ada yang bisa. Nah, makanya itu, kalau kita punya keyakinan seperti itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga agama kita. Baik. Wahaula, dan mereka para sahabat dan ahli bait Rasulullah, humul jilul faridul awal. Mereka adalah generasi yang istimewa. Yang dahulu, yang pertama, alladzi yang yatluhu haqqa tilawatih. Yang mereka mentilawahkan Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Tuh. Ya, bukan sebenar-benar tilawah. Yang Allah berfirman, innalladzina amanu. Baik, orang yang ingin stabil imannya, Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, caranya adalah dengan yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih. Tuh, maaf ya, agak lupa dikit. Maklum bukan hafiz Quran, ya. Baru kepengen jadi hafiz Quran. Ya, baru kepengen. Udah gitu pada kopi lagi. Jadi nggak fokus juga nih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innalladzina atainahumul kitaba. Dan orang-orang yang kami anugerahkan pada mereka Al-Qur'an. Lalu yatlunahu haqqa tilawatih, mereka senantiasa mentilawahkan Al-Qur'an dengan sebenar-benar tilawah. Tadi pagi ada pelajaran tuh dari Abina Muhammad Ihya Ulumuddin. Makna minimal dari tilawah, arti standar bawah dari tilawah adalah membacanya dengan rutin. Yaitu apa namanya? Ad-du'ub atau ad-da'ub ila qiraatihi taqarruban ilallah. Arti tilawah di antaranya beliau menyebutkan apa? Rutin, rajin, disiplin baca Al-Quran, tujuannya taqarruban ilallah. Itu apa namanya, makna yang paling rendah dari tilawah. Karena hakikat tilawah itu apa? Al-ittiba. Berjalan di belakang Al-Quran. Baik. Nah, mereka para sahabat dan ahli bait Rasulullah ini orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Hidupnya bersama Al-Quran. Karena siapa? Junjungannya, orang yang diidolakan adalah Al-Quranul Hayy wal Quranus Sair, karena idola mereka adalah Muhammad bin Abdullah yang disebutkan dengan Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup, yang mana Bunda Aisyah menyebutkan kana khuluquhul Quran. Semua sikap tindak tanduknya Rasulullah Muhammad adalah cerminan dari Al-Quran. Wa talathu anhu, dan akhirnya membaca juga, belajar juga, mentilawahkan juga dari mereka. Dari jil al-awal tadi, al-jilul faridul awal. Para sahabat dan ahli bait Rasulullah. Siapa? Al-ajyalul muslimah. Yaitu generasi-generasi Islam. Jilan ba'da jil. Dari generasi ke generasi. Ila jilin al-hadir. Sampai generasi kita saat ini. Dari lisannya, mulut ke mulut. Ya, dari tulisannya ke tulisan. Dari mulut ke mulut, dari talaki ke talaki, sampai kepada kita hari ini. Wasaitalaqahu anna, dan insya Allah akan ditalakikan lagi, anna dari kita, oleh siapa? Man ba'dana, orang setelah kita, anak kita, cucu kita, murid kita, sampai kapan? Minal ajyal, dari generasi ke generasi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dan itu dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faulama us-sahabati, para ulama sahabat itu ya'lamuna, mereka senantiasa mengerti, tahu tentang azminata, waktu-waktu, wa amkinata, tempat-tempat, wa asbaban nuzul, sebab-sebab turun, likulli ayatin minal Qur'an, dari setiap ayat Al-Qur'an. Wa minal ma'lum, dan sudah dimaklumi, annas suwara, bahwa surat-surat Al-Qur'an itu ada yang imma makiyatun wa imma madaniyatun. Ada yang makiyah dan juga ada yang madaniyah. Fal makiyatu ma nazalat ala Rasul qabla al-hijrah ila Madinah, wal madaniyah ma unzilat ba'daha
wa yandawi tahta hadza ta'rif ma nazala fi asfarihi wa fi ghazawatih. Adapun surah Makkiyah, ayat Makkiyah adalah ayat atau surah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah, sebelum beliau berhijrah ke Madinah, dan sedangkan Madaniyah apa yang turun setelah itu, dan termasuk dalam definisi ini adalah ayat yang turun, surah yang turun ketika beliau melakukan perjalanan ataupun melakukan ghazawat, peperangan setelah beliau berhijrah ke Madinah. Bab berikutnya kita akan sambung setelah jedah berikut. Yang saya dulu, anak mau pipis. Nggak tahan ini. Sudah keringetan. Sezaki deh istilah. Ayo abad diskusi dulu apa gimana? Iya, jangan tanya dulu ini mau. Udah nggak tahan. Jadi iklan dulu ya. Di sini apa nih kira-kira? Ustaz, anak tanya Ustaz. Diskusi atau sambil baca Al-Quran? Afwan, Ustaz, anak tanya. Baca Al-Quran dulu. Nanti Sezaki baca Waqiah atau gimana? Sama jamaah. Apa waktu nggak terbuang? Semua Al-Quran insya Allah ta'ala. Jamaah ini maaf ya. Jadi saya ada tamu nungguin ya di kamar kecil. Ya, mohon izin sekarang diisi dengan diskusi oleh apa namanya? Oleh siapa? Operator, admin, host, dan sambil diisi baca Al-Quran. Antum bisa baca bareng-bareng nanti sama yang menemani baca Quran suratul Waqiah. Ayat fadhil akhi. Akhirnya hadik al-Bukhari. Hah? Maksud Ya, alhamdulillah baru kita selesaikan sesi yang pertama tentang kajian ulumul Quran mengenai apa namanya? Penegasian ya, kalau bahasa kita penegasian Al-Quran, doktrin bahwa selama ini kita mengetahui bahwa Al-Quran seolah-olah tanda kutip, dan ini memang masyhur dimanapun ditulis dan dikumpulkan, mungkin bukan ditulis tapi dikumpulkan di era sahabat. Baik, boleh sementara apabila ingin bertanya, tadi baru ada satu pertanyaan dari Pandang ya. Kalau ingin bertanya juga boleh. Oh, ternyata asis ini ada Kiai Abdul Syafi ini. Silakan apabila ingin bertanya, kita bisa diskusi atau kita sela dengan bacaan Al-Quran. Oh, kita ada Ustadz Roy di sini, kita sela dulu dengan pembacaan surah Al-Quran. Pada Ustadz Roy kami persilahkan. Kita jeda dulu ya sebentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an massa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما وظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Dua ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja guru kita mengabarkan kami panitia bahwa beliau rupanya nggak bisa melanjutkan kajian kita karena ada tamu yang memang menunggu dari tadi gitu. Ternyata tamunya cukup urgent. Nah, alhamdulillah kita bisa pakai kesempatan ini sebagai ajang diskusi. Juga ada salah satu santri senior beliau yang mungkin akan sedikit melanjutkan pembahasan tentang kajian kitab ini. Mungkin hanya akan dibaca dan diartikan saja. Apabila ada pertanyaan, masih kita buka pertanyaannya, boleh via chat ataupun langsung. Jadi ini anggap aja sebagai ajang diskusi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Al-Ustaz Ahmad Gus Hadik, alaihi tafadhol masykur. Silakan. Jadi kita pakai ajang diskusi aja, nggak apa-apa ya. Nanti akan dilanjutkan pada hari Jumat yang akan datang kajian ini. Nih, bisa ya? Baca aja. Baca dulu. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengarkan bacaan Al-Quran dari salah satu ustadz di sini yang sebagai pengajar tahfidz membacakan surah Al-Waqiah. Kemudian saya sebagai pengganti dari guru Ustadz Fauzan ingin membaca ulang tentang pembahasan yang tadi, hanya dibaca saja karena untuk melanjutkan pembahasan mungkin kurang baik bagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahabatu wa ilmuhum bil Quran. Innal mushafa alladhi naqra'u wa huwa baina aydina huwa nafsuhu alladhi jumi'a wa kutiba fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ahli baiti. Wa haula'i humul jailul faridu al-awwalu
alladhi yatluhu haqqa tilawatih wa talathu anhu al-ajyalu al-musallimatu jilan ba'da jilin ila jilina al-hadir wa sayatalaqahu anna man ba'dana minal ajyali ila al-yawmil qiyamah. Fa ulama'ul sahabati ya'lamuna azminata wa amkinata wa asbaban nuzuli likulli ayatin minal Qur'an. Wa minal ma'lumi anna as-suwara al-Qur'aniyata imma makiyatun wa imma madaniyatun. Fal makiyatu ma nazalat 'ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrati ila al-Madinah. Wal madaniyatu ma unzilat ba'daha. Wa yamdi tahta hadha at-ta'rif ma nazala fi asfarihi sallallahu alaihi wasallam wa fi ghazwatihi. Baik, kita telah mendengarkan pembahasan beliau. Mungkin saya sedikit mengartikan sedikit dari pembahasan ini. Baik, jadi pada pembahasan kali ini as-sahabatu wa ilmuhum bil Quran. Jadi as-sahabah dan pemahaman mereka terhadap dengan Al-Quran. Bahwasanya kita telah mengetahui bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya khususnya, dan khususnya pada umumnya kepada orang-orang banyak. Tetapi orang-orang yang di dekat beliau, yaitu yang bisa disebut sebagai sahabat, adalah orang-orang yang memang mengetahui azminah wa amkinah wa asbaban nuzul. Adalah orang-orang yang mengetahui tempat diturunkannya Al-Quran, waktu diturunkannya Al-Quran, begitu juga dengan sebab-sebab kapan diturunkannya Al-Quran. Jadi bahwasanya mushaf yang kita baca saat ini, yang ada di depan kita, itu adalah mushaf yang memang sudah dikumpulkan, sudah dihimpun dan sudah ditadwinkan, dikodifikasi, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga pada zaman sahabat beliau dan zaman keluarga beliau. Dan mereka itu termasuk kelompok, yaitu orang-orang yang memang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kelompok-kelompok orang yang baik. Dan juga mereka adalah alladzi yatlu haqqa tilawatih, adalah orang-orang yang memang benar-benar mentilawahkan Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an, mentadabburkan Al-Qur'an beserta sekaligus mengamalkan apa yang ada terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan mereka termasuk adalah kelompok anggota orang-orang yang memang selamat setelah yang terdapat pada zaman sekarang ini. Wa satalaqahu anna, dan akan dibacakan kepada kita man ba'dana, adalah orang setelah kita minal ajyali, dari beberapa generasi, ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Dan yang telah kita ketahui bahwasanya surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an itu bisa menjadi imam makiyatun wa imam madaniyatun. Itu bisa disebut sebagai makiyah dan bisa juga disebut sebagai madaniyah. Apa itu makiyah? Makiyah adalah ma nazalat 'ala rasuli qabla al-hijrati ila al-Madinah, yaitu ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW qabla al-hijrati ila al-Madinah, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Adapun wal madaniyah, dan adapun ayat yang disebut sebagai madaniyah adalah ma unzilat ba'daha, adalah ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Dan ta'arif ini, definisi ini pun masuk di dalam fi asfarihi wa fi ghazwati, yaitu di perjalanan beliau dan di peperangan beliau. Mungkin sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh para hadirin. Tadi ada pertanyaan.
Mungkin kita akan menutup kajian online ini dan insya Allah pertanyaan yang sudah dikumpulkan akan dibacakan dan insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fauzan Abi Ahsanain Abi Zawiyah pada pertemuan selanjutnya hari Jumat. Maka kita ini kitabnya sama. Oh, dengan kitab yang sama. Maka kita akan diakhiri dengan membaca doa bersama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa an lana ashrafna ala laba ashrafna fatub alaina tauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد ربي وآله وصحبه عدد الصحب الحمد لله بالله والثناء حمدا كثيرا دائما حمدا la ilaha illa anta astaghfiruka wa Alhamdulillah, baru kita selesaikan kajian kitab yang pertama. Kami mohon maaf kepada rekan-rekan bahwa kajian ini harus berakhir lebih cepat karena guru kita juga kebetulan saat mendadak ada tamu yang sangat penting, makanya tadi sempat dibahas sedikit oleh santri beliau Ahmad Hadik dalam membahas kitab ini. Baik, dalam artian ini akan kita lanjut nanti kajian kita pada hari Jumat karena ini lagi seru-serunya ya kajian Ardul Adillah wal Barahin ini. Juga pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang telah kami saring akan kami tayangkan ulang nanti pada episode selanjutnya. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.